Selamat pagi Bapak Ibu, para hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami ya. Saya sendiri Igusti Ayu Lokita Purnamika Utami, Ibu Nyoman Karina Widanti, serta Bapak Imam Prasaha Hadi Saputra. Kami adalah tim yang menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di Desa BPT. Jadi tajuk kegiatan kami adalah pengembangan potensi wisata Desa BPT melalui pembinaan literasi dan keterampilan komunikasi bahasa Inggris. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai presentasi ini dengan memaparkan pendahuluan atau analisis situasi yang ada di Desa BPT. Jadi kita mengetahui bahwa Desa BPT sangat terkenal ya sebagai desa wisata, salah satu desa wisata di Kabupaten Buleleng. Jadi melalui analisis situasi kami mengetahui bahwa ternyata Desa BPT memiliki potensi yang luar biasa ya. Potensi perkebunan, pertanian, peternakan, dan juga potensi pariwisata. Akan tetapi berdasarkan hasil interview dan juga hasil evaluasi tes yang telah kami lakukan kepada beberapa warga pelajar, kami menemukan bahwa ternyata kemampuan bahasa Inggris warga cukup lemah. Jadi sesungguhnya apabila kita ingin benar-benar meningkatkan potensi wisata, kita memerlukan warga pelajar yang juga siap ya untuk menerima tamu-tamu internasional. Jadi dengan demikian kami berusaha memberikan pembinaan keterampilan bahasa Inggris, dan tidak itu saja, tapi pembinaan ini dibarengi dengan pembinaan literasi ya, atau ada unsur sastra di dalamnya yang cukup intensif. Kami akan jelaskan berikutnya metode apa yang kami gunakan. Jadi metode pelaksanaan yang kami lakukan yaitu kami bagi menjadi 4 program ya. Jadi program pertama, program kedua, program ketiga, dan program keempat. Seperti yang Bapak Ibu barangkali bisa lihat di slide, program pertama yaitu adalah program focus group discussion. Sebenarnya tujuan program ini adalah untuk memetakan kemampuan bahasa Inggris peserta. Selain itu juga kami ingin mengetahui kira-kira sasaran bahasa atau fungsi-fungsi bahasa apa yang diperlukan oleh calon peserta program. Ya, jadi sasarannya adalah staf desa, kelompok Karang Taruna, Pok Darwis, dan juga warga pelajar. Kemudian di program yang kedua, kami juga melakukan pembinaan keterampilan bahasa Inggris. Sasarannya sama, ya hanya saja metodenya sedikit berbeda. Tidak menggunakan metode FGD seperti sebelumnya, tetapi di sini kami menggunakan metode pelatihan ya dengan contextual teaching learning approach. Jadi kami menggunakan pendekatan pembelajaran secara kontekstual. Di sini kami melibatkan peserta dalam bentuk dalam kegiatan ceramah, tanya jawab, demonstrasi, serta kami juga memberikan scaffolding atau bantuan ya, kepada peserta. Di program yang ketiga yaitu di pembinaan literasi, yang kami maknai sebagai literasi di sini adalah puisi dan cerpen ya, atau cerita pendek. Jadi peserta akan belajar tentang bagaimana komponen-komponen puisi dan cerita pendek dan bagaimana melakukan apresiasi puisi dan cerita pendek ya. Pendekatan yang digunakan adalah berupa pembinaan dalam bentuk literature based instruction, jadi pembelajaran berbasis sastra. Di program yang terakhir kami memiliki pendampingan pembuatan produk literasi. Jadi peserta diajak untuk membuat karya-karya sastra, yaitu dalam hal ini membuat cerpen dan membuat puisi. Jadi pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan secara online. Kami melakukan sekitar 4 kali pendampingan online dan para peserta tampak begitu antusias ya, karena tampaknya mereka merasa apa yang mereka dapatkan di sekolah, karena kebetulan sasarannya adalah kelompok orang taruna dan warga pelajar atau warga pelajar. Jadi mereka merasa ada hubungan antara apa yang mereka pelajari di sekolah dengan pembinaan. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan kami melakukan program yang pertama, jadi FGD, Focus Group Discussion. Kemudian memetakan fungsi-fungsi bahasa ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat, itu ada 12 hal yang akan kami persiapkan, yang akan kami lakukan di program 2, 3, dan 4. Jadi kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi bahasa yang kami akan ajarkan saat itu adalah greeting and introducing yourself, welcoming guests, asking and answering tourist questions, describing the panorama of tourism objects, explaining the procedure of cooking certain Balinese food,
asking about and giving direction, asking and giving suggestion, likes, dislike and preferences, giving information about places of interest, explaining character of a story. Kemudian yang 11 dan 12, keterampilan literasi, menulis cerita, dan menulis puisi. Baik Bapak Ibu, jadi demikian yang akhirnya kami dapatkan di program yang satu, ya program 1. Jadi 12 hal ini yang ternyata harus dilakukan di program 2, program 3, dan program 4. Berikut adalah beberapa foto dokumentasi yang bisa kami sampaikan dari pembukaan, ya, kemudian pelaksanaan program 1, program 2, dan program 3. Program 4 juga ada, tapi bentuknya lebih jelas ada di video kegiatan kami. Kemudian sebagaimananya sebuah program, ya kami juga melakukan evaluasi Bapak Ibu. Jadi berdasarkan hasil evaluasi, jadi kami melakukan evaluasi hasil itu dari sebelum dan sesudah. Ya. Jadi kegiatan PKM ini tampaknya sudah dilaksanakan dengan cukup baik, ya. Karena melalui evaluasi proses, evaluasi program, dan evaluasi hasil, serta evaluasi luaran, ya, bahwa semua target-target yang dicanangkan oleh kegiatan ini sudah tercapai dengan sangat baik. Untuk kegiatan peserta, ya, hasil evaluasi akhir menunjukkan bahwa peserta merespons secara positif kegiatan PKM ini. Bahkan peserta berharap pelatihan bahasa Inggris sejenis ini bisa dilaksanakan lagi di waktu-waktu yang mendatang. Bapak Ibu bisa melihat pada tabel, jadi evaluasi hasil sebelum dan sesudah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup tinggi, ya, dari apa yang ingin dicapai oleh peserta melalui kegiatan pembinaan keterampilan bahasa Inggris dan literasi. Baik Bapak Ibu, akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tentu saja barangkali video presentasi ini tidak cukup untuk menggambarkan, ya, apa yang sudah kami lakukan, dan kami mengundang Bapak Ibu untuk membaca artikel yang telah kami siapkan di Prosiding Sena Dimas. Terima kasih Bapak Ibu.